Saya nggak percaya mendigo, wallahi. Ini usul iman. Karena di Quran dikatakan mereka yarawnakum, melihat kamu min haitsu la tarawnahum, dari sisi, dari arah, dari dimensi yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka kalau ada orang melihat jin, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i wafat 204, sekarang sudah 1440, udah diprediksi itu orang-orang indigo dan acara-acara indigo itu. Apa kata beliau? Man qala ra'aitul jinna faqad kadzab. Siapa yang mengatakan aku melihat jin, dia pembohong besar. Di riwayat lain faqad kafar, tapi yang benar bukan kafar, kafar kufur. Yang benar yang pertama ya. Kadzab, berbohong. Karena Al-Qur'an mengatakan yang kamu pandang itu bukan jin, itu asumsimu. Jadi kalau ada kita yang pernah melihat yang aneh-aneh, itu bukan jinnya Pak, tapi itu asumsi, apa yang tergambar. Saya punya mahasiswa orang Padang. Di sana nggak ada namanya kuntilanak, yang ada namanya si Jundai. Si Jundai itu rambutnya panjang, mirip kuntilanak, cuma nggak bolong perutnya. Ngaji, tinggal di asrama yang saya carikan untuk kajian beberapa mahasiswa, kita sebut Ribak di Ciputat sana. Ada beberapa mahasiswa nginep di lantai 4, itu disapa sama makhluk halus katanya gitu ya, rambutnya panjang dan bla bla bla. Itu apa yang dia lihat? Apakah itu jin? No. Itu yang dia lihat hanyalah imajinasi dan waswasnya. Waswisu fi sudurin nas. Jadi waswasnya yang dia lihat, bukan jinnya. Nah, ini rahasianya sebenarnya. Setan ketawa Pak kalau kita ngaku-ngaku ngelihat jin, karena sudah melanggar Al-Quran. Oh Ustaz, ada orang yang bisa jadi mediator. Kalaupun iya, itu nggak bisa dilihat. Ya. Oke. Lalu jika malaikat lebih hebat daripada jin, malaikat kita nggak takut. Kenapa sama jin takut? Aneh kan? Kita hanya perlu mengimani wujud mereka, tidak perlu menakuti mereka. Tapi menghargai mereka perlu. Makanya misalnya ada sahabat Nabi dulu, mohon maaf, ini beristinja. Istinja itu pengganti air menggunakan bekas-bekas tulang kering. Apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan itu. Kenapa? Itu adalah ta'amu ikhwanikum minal jin. Itu makanan saudara-saudaramu dari kalangan jin. Tuh, bagaimana Nabi mengakrabkan sahabatnya dengan jin. Itu makanan saudaramu dari kalangan jin. Tuh, jelas gak? Sama saudara takut gak? Tuh, aneh kan? Jadi psikis kita kok malah takut. Dan ternyata orang Arab Saudi sendiri itu penakut sama jin. Mereka sudah punya komisi pemberantasan jin bertahun-tahun yang lalu, tapi baru punya KPK tahun kemarin. Baru punya Pak KPK tahun kemarin, maka langsung ribuan orang ditangkap. Tapi kalau komisi pemberantasan jin itu udah punya lama ya. Baik. Setelah orang itu pergi, apa kata Nabi? Ya Umar, atadri man as-sa'il? Kamu tahukah siapa yang bertanya? Walaupun Umar sudah curiga, apa kata Nabi? Apa kata Umar? Allah wa Rasulullah alam. Ini adab. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, ini adab berguru. Walaupun kita curiga, ada kalimat-kalimat kunci. Saya tahu, tapi Allah dan Rasulnya lebih tahu, gitu maksudnya. Ya? Kok Umar yang ditanya? Karena Umar paling curiga. Apa kata Umar? Dia nggak punya bekas, nggak ada tanda-tanda pakai onta, nggak ada tanda-tanda datang. Kok tiba-tiba muncul? Nanya, ngetes lagi. Berarti ada kecurigaan. Umar ini paling cerdas. Jadi Umar itu udah merinding duluan. Ini bukan makhluk biasa nih. Ya. Jadi ternyata para sahabat itu sering dapat hadiah didatangi malaikat. Sebenarnya masjid ini pernah didatangi malaikat, cuma kita nggak tahu. Ya. Sekarang juga ada, tapi bentuknya bukan bentuk manusia Pak. Bentuknya masih bentuk aslinya. Dan mereka banyak berkerubungan di atas. Apa dalilnya? Bukan saya sok tahu, itu Nabi yang mengatakan. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna lillahi malaikatan tawafin. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang tawaf, hadis sahih. Tawaf artinya apa? Berkeliling. SK-nya cuma satu. Mencari majlis zikir. Yaltamisuna majlis al-ilm. Majlis az-zikr. Kalau di hadis itu majlis az-zikr, maknanya majlis ilmu.
Mereka tugasnya cuma satu, mencari majelis zikir. Maka di mana ada majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendekatkan hati umat, bukan untuk memecah umat. Maka majelis-majelis ini didatangi oleh malaikat ini. Malaikat ini nama aslinya adalah malaikat rahmat, tapi disebut di situ tawafin. Ya, jadi sadar atau tidak, Bapak, sadar makan Allah, di atas kita ada mereka, di sekitar kita ada mereka. Kalau ingin dapat bau malaikat, sering-sering ke majelis ta'lim, ya. Tapi majelis ta'lim yang mendekatkan hati kepada Allah, yang mendekatkan kalbu kepada sesama umat, ya. Jadi kalau yang kajian yang bikin kita jauh dari umat, itu menjauhkan kita kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Lalu apa kata Nabi? Itu Jibril, zaka Jibril, itu Jibril, ja'akum liya'allimakum dinakum, datang kepada kamu untuk mengajarkan din, agama. Maka di sini para ulama kita membuat rumusan bahwa din, agama itu ada 3 unsurnya. Yang nomor 4 udah masuk ke rukun iman. Yang nomor 4 tadi apa? Kapan? Kiamat. Udah masuk ke rukun iman. 3 tahapan, 3 kesempurnaan. Pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Kita mengira kalau sudah Pak Haji, Islamnya sudah sempurna. Iya, Islamnya sudah sempurna, tapi imannya belum sempurna, ihsannya belum sempurna. Artinya agamanya belum sempurna. Gitu. Mungkinkah orang yang belum haji, tidak sanggup zakat, dia sampai ke derajat ihsan? Mungkin. Itu sangat mungkin. Apakah orang alim, ulama, doktor, LC, MA itu mesti orangnya sampai ke derajat ihsan? Belum tentu. Bisa jadi jamaah biasa udah nyampe. Bisa jadi. Bisa jadi nggak kiai, nggak dikenal sebagai ulama, justru dia setiap sholat merasakan hadirnya Allah Ta'ala. Udah nyampe ke ihsan. Kalau kiai, ustadz malah sebelum ceramah mikirin, mau ceramah apa gue nih? Hati-hati Pak. Ini rahasia saya sebelum belajar ihsan. Sebelum saya matang belajar ihsan, dulu kalau mau ceramah mikirin, ceramah apa gue nih? Ya, mikir. Jadi dalam rokaat-rokaat itu malah mentartib bahan-bahan ceramah. Makanya sholatnya nggak nikmat. Lain lagi sama karyawan, mikirin kerjaan, pegawai mikirin kepegawaiannya, pedagang mikirin dagangannya, macam-macam. Jadi orang sibuk dengan apa yang dibawa, yang di luar. Nah, inilah problem orang yang tidak ihsan. Sibuk dengan yang di dunia, terus dibawa persoalan dunia ke dalam ibadah. Nah ini seharusnya kan dibalik, ibadahnya dibawa ke dunia. Ini enggak, dunianya dimasukin ke ibadah. Makanya pikirannya keluyuran Mbak pas sholat. Baru takbir, Allahu Akbar, udah keluyuran kemana-mana ya. Iya, begitu enggak? Kenapa? Kita baru belajar sholat al-Islam, belum belajar sholat al-iman dan al-ihsan. Oke. Al-Islam itu melahirkan satu ilmu bernama fikih. Apa arti fikih? Pemahaman terhadap hukum Islam yang zahir. Contoh, setiap buku-buku fikih dimulai dari cara bersuci. Di sini ada kajian fikih? Ada ya? Dimulai dari fikih? Dimulai dari taharah bersuci? Iya. Bersucinya apa? Bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Pakai apa? Pakai air. Air ada 7 macam. Terus ada lagi, ada kategorisasi air. Air suci, mensucikan, suci, tidak mensucikan, air mustakmal, air bla 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 bla. Kapan air tidak suci? Itu pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Kita dari dulu belajar al-Islamnya baru di situ-situ, jalan di tempat. Coba Pak. Ini supaya gampang. Jadi belajar al-Islam itu bisa satu paket sama al-Islam. Nggak usah lama-lama, bisa langsung. Nggak usah nunggu tua dulu, pakai puasa 40 hari dulu, nggak perlu ya. Contoh, ini Bapak Saudara, kalau sholat, di sarungnya, di gamisnya, di celananya,
ada percikan sedikit